Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamudhu ghada. Al-Hadits. Marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang sangat luar biasa ini. Kita masih bisa bernapas, kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang begitu besar, ini nikmat yang begitu dahsyat. Jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita sia-siakan. Harus kita syukuri kepadanya. Tentu cara mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita tentu yaitu adalah mendekat kepadanya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirnya kita di tempat pengajian, melaksanakannya kita thalabul ilmi, ini adalah wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Pengajian, aktifnya kita di tempat seperti ini adalah tentu tidak kebetulan. Ini adalah benar-benar undangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan giringan malaikat rahmat kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kalau tidak ada undangan dari Allah, kalau tidak ada giringan daripada malaikat rahmat, jangankan kita yang jauh-jauh di sini, datang ke sini, yang dekat saja, kalau tidak ada undangan dari Allah, tidak ada giringan malaikat rahmat, tidak akan datang ke tempat pengajian ini. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kita bisa datang. Alhamdulillah kita bisa hadir. Alhamdulillah kita bisa aktif. Ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita syukuri. Sangat harus kita syukuri. Dan alhamdulillah kita dikuasakan, dibisakan untuk mensyukuri apa? Yaitu kita bisa hadir dapat pengajian ini. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sejauh apakah kewajiban kita di dalam hal menuntut ilmu? Di sini ada hadis Nabi yang berbunyi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahri. Kata Nabi, kun aliman, kalau kamu punya ilmu, sedikit ataupun banyak ilmu kamu, maka sebarkanlah. Kasih tahukah kepada orang, maaf, wurukan, sebarkan, pepatahkan, ajarkan
kepada orang. Au muta'aliman, dan seandainya kita tidak punya ilmu, maka harus kita belajar. Harus kita hadir di majelis ta'lim, atau masuk kita ke pesantren, atau ke madrasah, atau ke masjid-masjid yang ada tausiah-tausiah keagamaan. Intinya jangan sampai kita tidak mengikuti pengajian. Aw mustami'an, atau kita jadi pendengar saja. Kan begini, ada pelajar, ada mustami, beda. Jadi kalau pelajar biasa bawa kitab, bawa kertas, bawa pulpen, jadi mencatat. Itu namanya pelajar atau santri. Ada mustami. Kalau mustami hanyalah mendengarkan. Seperti banyak madrasah-madrasah di daerah-daerah atau di perkotaan banyak. Jadi ngaji, terus ustadz yang ceramah atau ustadz yang membaca kitab, terus pendengar hanya mendengarkan saja. Itu namanya mustami. Minimal kalau kita tidak bisa mengajar, kalau tidak bisa belajar secara bawa buku atau kitab, mencatat, ya minimal kita mendengar, hadir di tempat pengajian itu. Mengajar, belajar pun tidak bisa, mendengar pun tidak bisa. Muhibban, pencinta. Kan gini, banyak orang-orang yang tidak senang kepada pengajian. Jadi dia mengajar tidak, belajar juga tidak, menjadi pendengar juga tidak, mencintai pun tidak. Naudzubillah wala takun hamisan fatahlik. Jangan sampai kita jadi yang kelima. Yang kelima apa? Ya seperti itu. Mengajar tidak, belajar tidak, menjadi pendengar tidak, menjadi pencinta pun tidak. Naudzubillah. Hancurlah kita dunia dan akhirat. Di dunia kita dilaknat oleh Allah, dan di akhirat pun apalagi. Kenapa? Karena hadis Nabi di situ ada telah mengatakan, asyaddu hasratan yaumal qiyamah rajulun, atau man amkanahu thalabul ilmi falam yatlubhu. Sedahsyat-dahsyatnya orang yang rugi, sedahsyat-dahsyatnya penyesalan nanti adalah rajulun amkanahu thalabul ilmi falam yatlubhu. Jadi manusia yang ada kesempatan untuk belajar tapi tidak belajar, maka itulah orang yang terdahsyat nanti di yaumil qiyamah. Atau orang yang sering mengajar orang, orang yang sering menasehati orang, orang yang dinasehati, orang yang belajar sama dia, mengerjakan pepatah-pepatah tausiah-tausiah keagamaan, tapi dia sendiri yang memberi tausiah, yang memberi pelajaran, justru tidak melaksanakan apa yang dia katakan. Itulah orang yang akan merugi. Sedahsyat-dahsyatnya rugi nanti di akhirat. Jadi artinya apa? Ya artinya selagi kita hidup di alam dunia ini, jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita lalai untuk belajar ilmu agama. Tentu ya berbagai macam ilmu kita belajar, tapi ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan ibadah itu adalah sangat dituntut. Kalau kita tidak belajar, maka berdosalah kita. Nauzubillahi min dzalik. Di sini insya Allah, karena kita di dunia ini tidak lepas dari muskilat, tidak lepas daripada hajat, tidak lepas daripada kebutuhan, perlu kita
meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa pun ada caranya, ada kaifiatnya. Jangankan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita mau minta kepada orang tua pun, kita mau minta kepada teman pun, kita mau minta kepada tetangga pun, tetap kita harus ada cara. Kalau kita sembarangan, ya tentu jangankan sama Allah, sama orang lain, sama orang tua, sama siapapun, kalau kita tidak dengan cara, ya tentu sangat mahal untuk terkabul atau untuk terwujud. Oleh karena itu, di sini insya Allah Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurad amalan. Ya seandainya kita ingin apa? Ya kita misalkan punya kegiatan dagang ya. Jadi dagang ini kan kalau tidak ada pembeli kan pasti rugi ya gitu. Atau pembeli banyak, belum tentu untung. Kenapa? Ya kadang-kadang harga kita tidak bisa bertahan stabil. Karena kurang laku kita dimurahkan, akhirnya rugi gitu kan. Jadi di sini Al-Fakir mau mengijazahkan ilmu untuk dagang supaya laku, dagang supaya laris. Manis Tanjung Kimpul, dagangan laris, uangnya kumpul. Jangan dagang hanya timbul hutang. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita punya perusahaan, ingin maju, berkembang, laris, disenangi orang, didatangi pembeli dari setiap arah, caranya seperti ini lakukan. Puasa kita 3 hari, puasa 3 hari, dan ini wiridnya mau siang mau malam boleh, cuman yang paling utama malam ya. Pertama kita mandi dulu, mandi taubat ya. Nawaitul guslal li taubati lillahi ta'ala. Jadi sejak niat saya mandi taubat sunnah karena Allah. Mandi yang bersih, pakai sabun kalau punya sabun. Kalau yang tidak punya sabun ya nggak punya sabun juga, yang penting bersih, tidak pakai sabun juga. Yang penting mandi ya, sebersih-bersihnya menurut kita lah. Ya, langsung setelah itu kita kalau bisa sholat taubat. Ada di sini di channel Al-Fakir ya, tata cara sholat taubat nanti ada di situ. Kalau bisa langsung saja kita wirid nggak apa-apa, langsung wirid. Jadi yang dibaca itu adalah surah Yasin. Berapa kali? Bagi yang mampu 41 kali, bagi yang setengah mampu 21 kali, bagi yang tidak mampu 5 kali. 5 kali itu bacanya di air. Jadi kita depan sedia air. Cuma rahasianya pas innama amruhu idza arda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu di situ kita membaca seperti ini. Ya mayyaqulu li syai'in kun fayakun. Jadi baca itu. Ya mayyaqulu li syai'in kun fayakun if'al. Atau ya Allah, saya minta ini seperti itu. Jadi setiap inama amru idzar syai'in ayakun fayakun itu kita baca itu. Ya mayyaqulu li syai'in kun fayakun if'al. Terus ya bahasa kitanya ya Allah, saya minta. Ya tujuan kita itu seperti itu. Langsung kita
tatafal ke air itu. Tatafal itu udah Al-Fakir sering berulang kali. Yang namanya tatafal itu adalah ditiup sedikit pakai ludah seperti itu. Begini, seperti itu. Langsung minta dulu, setelah minta kita langsung tatafal. Tuh, nanti airnya itu kita minum, kita mandi dan dipakai nyiram di lokasi tempat kita usaha. Insya Allah, kalau kita ini amalkan, kita ini kerjakan, insya Allah usaha kita tidak akan kalah saingan, insya Allah. Walaupun berjejer toko kita, insya Allah toko kita paling disenangi oleh pembeli. Ini Al-Fakir Aurad ini sangat mustajab, sangat matih, ampuh, manjur ya, luar biasa. Ini sudah tajribah, sudah banyak yang mengamalkan. Alhamdulillah, izin Allah. Maka oleh karena itu, ini Al-Fakir ijazahkan untuk siapapun yang belum dan yang ingin, yang berkehendak. Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala. Tafadhol amalkan. Bagi hana itu olan saudara, kenalan, keluarga, dan sekali lagi bagi siapapun yang menemukan video Al-Fakir ini, Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan, bisa persembahkan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi satu wasilah bisa turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dan terwujudnya apa-apa yang dihajatkan oleh kita. Sekian demikian, Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.